Hai teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sosial Marketing. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas dan belajar bersama tentang perencanaan sosial marketing. Jadi, materi ini nanti akan membahas hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyusun strategi campaign sosial marketing yang akan kita lakukan nantinya. Baik, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Kampanye perubahan sosial adalah suatu upaya yang terorganisir yang dilakukan oleh suatu kelompok yang kita sebut sebagai agen perubahan yang bermaksud membujuk orang lain, yaitu target adapter, untuk menerima, memodifikasi, atau meninggalkan ide, sikap, praktek, dan perilaku tertentu. Nah, berarti di sini ada dua hal penting, yaitu change agent dan target adapter. Change agent adalah orang atau sebuah organisasi yang sedang mempersiapkan sesuatu hal untuk mengubah target adapter kita. Lalu target adapter dalam pemasaran tradisional biasanya kita menyebutnya sebagai target pasar, di mana pemikiran mereka dan perilaku mereka akan dirubah oleh change agent tersebut. Di sini ada action of social issue, yaitu bagaimana action kita ketika kita mendapatkan isu atau mendapatkan sebuah pesan dari social marketing, yaitu apakah kita accept, menerimanya, atau kita memodifikasi atau abandon. Ya. Accept di sini berarti kita akan menerima sesuatu yang baru. Misalnya, bagaimana sih caranya supaya masyarakat itu bisa menerima keberadaan atau memperlakukan Oda dengan baik? Karena kan selama ini orang selalu berpikir negatif terhadap Oda. Nah, melalui sebuah campaign, kita berharap bahwa masyarakat itu mempunyai pikiran yang positif terhadap Oda. Mereka mau menerima keberadaannya, mau merangkul, dan mereka bisa hidup bersama-sama di dalam suatu masyarakat. Action yang kedua adalah modify. Nah, modify di sini adalah merupakan perubahan perilaku yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Gitu. Artinya kita hanya sekedar merubah polanya saja. Nah, contohnya di sini tentang makanan, gitu ya. Perilaku makan. Kita boleh makan, tetapi jangan banyak-banyak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi obesitas. Gitu. Kemudian kita boleh saja menerima telepon ketika kita sedang mengendarai mobil, tapi kita harus menggunakan handsfree supaya tidak mengganggu kita ketika sedang mengendarai mobil. Action yang ketiga adalah avoidance. Jadi avoidance ini merupakan sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Melarang sesuatu karena apa? Karena dianggap itu merupakan perilaku yang tidak baik. Contohnya, kita dilarang untuk mengkonsumsi narkoba karena itu tidak baik, gitu ya. Nah, kemudian kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri. Nah, itu sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan etika, norma, atau hukum yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah penetapan tujuan. Nah, jadi kembali lagi ke dalam sosial marketing bahwa ketika kita melakukan kegiatan sosial marketing ini kita harus punya tujuan yang jelas, gitu ya. Jadi kita akan menetapkan tujuan untuk apa? Untuk menegaskan apa yang akan organisasi lakukan atau yang organisasi inginkan untuk target adapter ini lakukan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 tujuan kalau kita lihat di sini. Ada behavior objektif, ada knowledge objektif, dan ada belief objektif. Behavior objektif adalah suatu tujuan untuk merubah perilaku. Jadi yang kita ubah adalah perilaku mereka. Selanjutnya adalah tujuan yang akan mengubah cara berpikir mereka. Dan yang ketiga adalah tujuan untuk merubah kepercayaan mereka. Kepercayaan di sini adalah sesuatu hal yang diyakini. Misalnya bahwa mencuri itu tidak boleh, bahwa menyontek itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, itu suatu keyakinan atau kepercayaan kita.
Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum selanjutnya kita menyusun sebuah strategi. Nah, apa itu strategi? Nah, di sini teman-teman bisa membaca ada beberapa definisi tentang strategi yang pada intinya strategi itu adalah suatu cara atau suatu metode yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah mereka rencanakan. Jadi di sini strategi itu ya seni dan juga sebuah ilmu, gitu ya. Seni karena ada sesuatu yang unik dari sebuah strategi, gitu ya. Kita bisa berkreasi dalam sebuah strategi. Nah, dia sebagai ilmu karena kita belajar tentang sebuah perencanaan. Kita menyusun sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara efektif dan juga efisien. Nah, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan dalam langkah selanjutnya ketika kita akan melakukan campaign, yaitu kita harus melihat marketing management dalam sosial marketing ini. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas yang namanya analysis environment, gitu ya. Kita melakukan analisis lingkungan di mana kita akan melakukan social marketing. Yang kedua adalah kita melakukan riset. Kita akan menseleksi yang namanya target adapter melalui apa? Melalui STP. Kemarin kita sudah membahas tentang segmentation, targeting, dan positioning. Lalu selanjutnya adalah designing social marketing strategies. Nah, disinilah kita akan mendesain strategi seperti apa yang akan kita lakukan untuk campaign social marketing. Lalu setelah itu kita membuat planning melalui marketing mix, gitu ya, dan juga program komunikasi lainnya. Nah, yang terakhir adalah kita akan melakukan organizing, gitu ya. Kita akan melakukan implementasi, mengontrol dan juga mengevaluasi dari kegiatan sosial marketing kita. Nah, hal penting yang tidak boleh kita lupakan di sini adalah menganalisis stakeholder kita, gitu ya. Kenapa? Karena stakeholder ini menjadi bagian penting dalam kita melakukan social marketing, karena ini adalah pihak yang akan kita ajak untuk bekerja sama dalam melakukan campaign social marketing. Yang pertama adalah publik, yaitu sejauh mana kesadaran masyarakat akan kasus tertentu. Berarti stakeholder kita adalah publik, masyarakat itu sendiri, karena merekalah yang sedang menghadapi suatu kasus atau menghadapi suatu masalah tertentu. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka dan bagaimana mereka nantinya bisa menerima pesan yang kita sampaikan melalui sebuah campaign. Stakeholder yang kedua adalah profesional. Profesional di sini adalah seorang praktisi atau organisasi tertentu yang dapat kita ajak untuk bekerja sama dalam melakukan campaign. Misalnya dokter, bidan, kemudian pemerintahan, atau dinas-dinas yang lainnya, atau organisasi lainnya. Stakeholder yang ketiga adalah media. Nah, media ini menjadi poin penting juga karena melalui media inilah kita akan melakukan yang namanya campaign social marketing. Jadi kita harus bisa memilih media yang tepat yang akan kita gunakan untuk campaign social marketing. Misalnya, saya akan menggunakan media sosial. Media sosial yang mana? Saya akan menggunakan Instagram dan YouTube. Atau, saya mau campaign melalui radio. Atau saya mau campaign melalui membagikan brosur, selebaran, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus menentukan media yang tepat untuk kita melakukan campaign sosial marketing. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun sebuah strategi untuk sosial marketing. Metode apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode marketing mix untuk melakukan atau menyusun strategi sosial marketing. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya marketing mix ya. Jadi tahapan ini akan dilakukan secara spesifikasi untuk menyusun sebuah strategi dalam mencapai tujuan kita
atau mencapai sasaran dari social marketing, yaitu dengan menggunakan konsep dasar dalam pengeluaran marketing mix dan alokasi marketing. Nah, pengeluaran yang dimaksud di sini adalah menentukan budget. Jadi kita juga butuh yang namanya menentukan budget. Kemudian bagaimana budget itu dialokasikan dalam kegiatan marketing mix, mulai dari produk, price, place, kemudian promotion, dan ditambahkan dengan personel, presentation, dan proses gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu dari marketing mix ini. Yang pertama ada produk. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih produk itu, produk dalam sosial marketing itu seperti apa. Nah, ini kan memang sedikit berbeda dengan produk komersil gitu. Nah, produk dalam sosial marketing ini memang tidak mudah untuk diidentifikasi. Jadi sedikit berbeda dengan produk komersil gitu ya. Jadi produk dalam sosial marketing ini lebih luas dan lebih bervariatif daripada produk dari komersial marketing. Produk sosial marketing ini bisa berupa ide atau kita menawarkan suatu kebiasaan yang baru. Misalnya kita menawarkan suatu produk KB kepada pria. Nah, ini kan hal yang baru ya, karena biasanya yang KB itu adalah wanita. Nah, sekarang kita akan menawarkan sebuah produk KB kepada pria. Kalau kita melihat di sini sosial produk, ini kita sudah pernah membahasnya di pertemuan awal. Jadi saya coba merefresh kembali. Sosial produk di sini kita ada dua ya, tangible base dan intangible base. Tangible base adalah produk sosial marketing yang kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya, ada produk yang terlihat gitu ya. Misalnya ada vaksin dan juga kontrasepsi. Vaksin ini sesuatu hal yang bisa kita lihat, kita bisa menyentuhnya dan kita bisa menggunakannya. Begitupun juga dengan kontrasepsi. Jadi ada produk nyatanya. Nah, intangible base ini adalah suatu produk sosial di mana kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melakukan campaign sosial marketing. Contohnya adalah misalnya kita membuat kegiatan gerakan untuk hemat energi gitu ya. Atau kita melakukan campaign tentang stop merokok. Nah, itu kan kita tidak bisa melihat produknya, tapi kita bisa melakukan kegiatan tersebut dan kita bisa menyampaikan suatu pesan untuk merubah perilaku target adapter kita. Di sini ada beberapa tipe dari sosial produk. Pertama adalah new atau latent demand, yaitu suatu produk yang memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh produk lain. Artinya ya hanya ada satu produk ini saja, tidak bisa dipenuhi oleh produk yang lain. Misalnya vaksin untuk kanker serviks atau gerakan stop kanker serviks. Jadi kita akan melakukan sebuah campaign atau kampanye untuk menggunakan vaksin untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, yang kedua adalah superior, gitu ya, yaitu produk memenuhi kebutuhan yang lebih baik daripada produk lainnya. Jadi produk sosial marketing ini dianggap jauh lebih baik dibandingkan produk yang lainnya. Misalnya pembelajaran sanitasi untuk daerah terpencil. Nah, misalnya adalah pembelajaran sanitasi untuk daerah terpencil. Ini hal yang perlu kita lakukan supaya apa? Supaya masyarakat di daerah terpencil itu mereka tahu tentang bagaimana sanitasi yang baik. Misalnya daerah yang mereka tidak punya MCK gitu ya. Mereka kalau mau buang air besar atau buang air kecil ke sungai. Nah, kita akan melakukan campaign di daerah yang memang dibutuhkan. Mereka membutuhkan pembelajaran tentang sanitasi ini. Yang ketiga adalah produk substitut atau substitusi. Nah, jadi yang bisa menggantikan, misalnya kita akan melakukan suatu gerakan untuk mengganti nasi dengan jenis karbohidrat yang lain. Atau yang lainnya kita bisa menyampaikan kepada para perokok bahwa rokok itu bisa digantikan oleh permen mint.
Jadi sosial produk di sini merupakan produk yang terlihat secara fisik. Misalnya kesehatan ibu hamil, ada kapsul, ada vitamin untuk anak yang baru lahir, juga ada vaksin. Nah, itu kan terlihat produknya. Sosial produk lainnya berupa produk yang berupa jasa, misalnya pemeriksaan untuk ibu hamil, kemudian pemeriksaan untuk wanita berkaitan dengan kanker rahim atau kanker serviks. Kemudian ada produk berupa praktek-praktek atau best practice gitu ya. Sosial produk di sini juga merupakan produk-produk yang kita praktekkan di target adapter kita. Misalnya bagaimana kita mempraktekkan tentang membuang sampah yang benar. Kemudian kita mempraktekkan tentang membuat MCK. Nah, ada juga produk yang berupa ide atau pemikiran. Nah, ini yang berkaitan dengan suatu inovasi. Misalnya kita berinovasi bagaimana kita merubah sampah menjadi kompos atau kotoran menjadi biogas, atau kita mempunyai ide gimana supaya menjaga keamanan lingkungan itu dengan cara melakukan siscampling. Nah, setelah produk ada yang namanya place. P yang kedua adalah place. Place adalah di mana dan kapan pasar target ini akan melakukan perilaku yang kita inginkan, kemudian memperoleh tujuan yang berwujud yang terkait dan menerima layanan yang terkait. Artinya tempat di mana target adapter kita akan menerima layanan dari sosial marketing. Nah, place di sini ada beberapa jenis, yaitu ada physical location, misalnya trotoar yang aman untuk pejalan kaki. Kemudian ada mobile service. Mobile service ini misalnya orang bisa menelpon ke kontak servis tertentu untuk mendapatkan suatu pertolongan. Kemudian bisa email, bisa juga melalui media sosial atau melalui internet. Ada juga yang misalnya melalui retail tertentu, misalnya apotik gitu kan, atau yang lainnya misalnya ketika di mall. Nah, kita campaign untuk mengurangi tas plastik. Ketika kita berbelanja, kita akan menggunakan tote bag misalnya atau tas. Nah, kemudian ada house call. Jadi kita bisa menelpon untuk bisa mendapatkan pertolongan pertama ketika terjadi sesuatu hal di rumah. Nah, tempat di sini ditentukan oleh pilihan dan perilaku dari target adapter kita. Misalnya, oh, saya merasa aman dan nyaman kalau membeli kondom itu di apotek, bukan di swalayan. Nah, misalnya seperti itu. Atau saya itu kalau mau melakukan vaksin ya di rumah sakit, bukan di posyandu atau di puskesmas. Nah, berarti itu tergantung dari kenyamanan seseorang. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan lokasi. Nah, lokasi ini bergantung pada sumber daya dari agen perubahan tersebut dan berapa jumlah dari target adapter, gitu ya. Misalnya di sini posyandu di tiap kelurahan. Kemudian P yang selanjutnya adalah price, gitu ya, harga. Nah, harga di sini sedikit berbeda dengan harga pada produk komersial. Jadi harga di sini sesuatu yang harus dikorbankan oleh target adapter kita ketika mereka mengadopsi sosial produk. Jadi price di sini adalah biaya yang dikaitkan dengan target pasar kita dengan mengadopsi perilaku yang diinginkan. Nah, mengapa? Karena ini, semakin tinggi cost yang ditetapkan, maka semakin sedikit pula target adapter yang benar-benar mau mengadopsi sosial produk yang kita tawarkan. Nah, fungsi dari pemberian harga di sini supaya apa? Karena harga itu akan mempengaruhi kemampuan mengadopsi target untuk memperoleh produk sosial. Jadi tadi yang saya bilang, semakin tinggi harga yang harus dikorbankan, orang cenderung akan menolak perilaku yang baru, sehingga target adapter harus diusahakan dapat mengakses produk sosial dengan mudah. Misalnya di sini saya kasih contohnya adalah tentang 5 vaksin utama yang diberikan gratis oleh pemerintah.
yaitu dalam pelaksanaan vaksin terpadu dan mudah dijangkau di posyandu. Nah, fungsi selanjutnya dari pemberian harga di sini adalah harga dapat berfungsi sebagai simbol dan pengganti untuk kualitas sebuah produk. Misalnya, menjadi seorang vegetarian itu kan hal yang sulit ya, tapi saat ini itu sedang populernya tentang healthy lifestyle. Jadi orang mau menjadi vegetarian supaya apa? Supaya terlihat, wah ini keren gitu ya, ini mengikuti tren yang ada. Jadi positioningnya seperti itu. Selanjutnya, fungsi yang lainnya adalah the marketing function. Jadi membuat efek orang mau menghentikan perilaku yang lama yang dianggap buruk. Misalnya, seorang ibu hamil mau berhenti merokok dan stop minuman keras. Lalu, pajak minuman keras dinaikkan sehingga orang tidak terlalu sering mengkonsumsi minuman keras. Kemudian P selanjutnya yaitu promotion. Nah, promotion ini menjadi hal yang penting di dalam campaign sosial marketing. Jadi komunikasi persuasif yang dirancang dan disampaikan untuk menyoroti penawaran atau menginspirasi audiens untuk melakukan suatu tindakan. Pada tahapan ini kita akan menentukan pesannya seperti apa, siapa yang akan menyampaikan pesan tersebut, kemudian strategi kreatifnya seperti apa, dan saluran komunikasinya seperti apa. Pada tahapan ini kita akan menentukan message-nya akan seperti apa yang akan kita komunikasikan kepada target adapter kita, apa yang ingin kita sampaikan, pesan seperti apa, atau terinspirasi oleh apa yang membuat kita ingin melakukan social campaign ini. Lalu kita akan menentukan messengernya gitu ya. Siapa yang akan mengirimkan pesan ini kepada target adapter kita. Kemudian kita akan menentukan kreatif strateginya. Apa yang akan kita katakan atau tunjukkan kepada target adapter kita. Kreatif strategi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita menunjukkan pesan itu kepada target adapter kita. Apa yang harus kita katakan pada target adapter kita. Strategi kreatif seperti apa yang akan kita kemas untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang keempat adalah communication channel, yaitu di mana dan kapan pesan itu akan muncul. Nah, ini tentu saja sedikit berbeda dengan yang namanya saluran distribusi, gitu ya. Kalau saluran distribusi itu berkaitan dengan bagaimana kita mendistribusikan sebuah produk sosial. Tapi kalau communication channel ini medianya gitu ya. Promotion di sini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, misalnya advertising, public relation, kemudian ada print material, personal selling, dan lain sebagainya, atau bahkan campaign di sosial media. Promosi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu promosi melalui massa dan secara individu. Secara massa artinya kita akan menggunakan komunikasi massa. Jadi kita akan melibatkan media massa untuk melakukan promosi ini, misalnya melalui televisi, melalui radio, atau surat kabar. Kemudian ada promosi secara individu, yaitu pendekatan langsung. Jadi dari person to person. Pendekatan langsung ini dapat dilakukan oleh seorang opinion leader kepada para pengikutnya atau follower. Penjelasan-penjelasan inilah yang harus kita pahami dan kita persiapkan sebelum kita menyusun sebuah strategi sosial marketing. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan campaign sosial marketing. Setelah ini, jika ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi kita, maka teman-teman bisa sampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya minggu depan. Bye-bye, God bless.